Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para bapak ibu yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa kembali hadir untuk thalabul ilmi yang mengkaji Al-Qur'an. Semoga Allah berkahi, Allah ridai kita semua, dan semoga kita termasuk min ahlil Quran, dan kita berharap kepada Allah ridhonya, dan juga tentunya kita berharap ilmu yang manfaat untuk kita semua. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, yang berkah untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke 4546 ya. Ya betul. Ya, 4546. 4546. Baik. Kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baik, kita terjemahkan ayat 45 terlebih dahulu, yaitu dari kata yang dicetak hitam. Yang pertama adalah wa, artinya dan. Bi dengan as-sabri, sabar. Wa dan as-solati, solat. Wa dan innaha, sesungguhnya solat itu. Innaha, sungguhnya solat itu. La, sungguh. Nah, la-nya di sini adalah lu, sungguh. La, sungguh. Illa, kecuali. Ala, atas. Ala, atas. Wa dan bi dengan as-sabri, sabar. Wa dan as-solati, solat. Wa dan innaha, sesungguhnya solat itu. La, sungguh. Illa, kecuali. Ala, atas. Yang merahnya dibaca ista'inu, jadi dikasrohkan. Ista'inu, kalian minta tolonglah. Ista'inu, ada di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, dari kata ista'ana yasta'inu. Nasta'in, kemudian ista'inu, kata fil amarnya. Ista'inu fil amr. Ista'inu, kalian minta tolonglah. Kabiratun, berat. Jadi arti asalnya kabiroh itu besar. Kabirun atau kabiratun itu besar, tapi di sini artikan berat. Kabiratun, berat. Al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Ista'inu, kalian minta tolonglah. Kabiratun, berat. Al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Kita rangkaikan, wa dan ista'inu, kalian minta tolonglah. Bis sabri, dengan sabar. Was-solati, dan solat. Wa dan innaha, sesungguhnya solat itu. La, sungguh, kabiratun, berat. Illa, kecuali, ala, atas, al-khasyi'ina, orang-orang yang khusyuk. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wa dan ista'inu, kalian bermohon
Bi dengan dengan as-sabri sabar, sabri wa dan sabar as-shalah wa dan salat, salat wa dan wa dan innaha innaha sesungguhnya sesungguhnya salat itu lah la sungguh sungguh kabiratun berat kabiratun illa berat kecuali illa ala kecuali atas ala atas al-khosyi'in khasyiina orang-orang orang-orang yang yang khusyuk. khusyuk. Baik, silakan diawali Pak Mazwar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu wa dan ista'inu kalian bermohonlah bi dengan as-sabri sabar wa dan as-salati salat wa dan innaha sesungguhnya salat itu la sungguh kabiratun berat illa kecuali ala atas al-khasyiina orang-orang yang khusyuk. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Imron. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ista'inu kalian minta tolonglah bi dengan as-sabri sabar wa dan as-solati solat wa dan innaha sesungguhnya solat itu la sungguh kabirotun berat illa kecuali ala atas al khosyi'ina orang-orang yang khusyuk. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu wa'dan ista'inu kalian minta tolonglah bisabri dengan sabar wassalati dan salat wa innaha sesungguhnya salat itu la kabiratun sungguh berat illa kecuali ala atas al khasyiina orang-orang yang berkhusyuk. Baik, alhamdulillah. Pak Budi, silakan Pak. Diaktifkan, belum aktif suaranya Pak Budi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ista'inu kalian minta tolonglah bi dengan as-sabri salat sabar wa dan as-salati salat wa dan innaha sesungguh bukan sabar dan salat hanya salatnya aja ya hanya Sesungguhnya sholat itu. ya Sesungguhnya sholat itu bukan dengan sabarnya juga. bukan. Jadi itu kepada sholatnya. Kepada salat Kalau wa dengan dan sabar, innaha artinya wa innahuma. Wa dan innaha salat itu la sungguh kabirotun berat illa kecuali ala atas al khosyiina orang-orang yang khusyuk. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani, silakan. Ada, udah suaranya Ustaz? Ada, silakan. Silakan. Ada Ustaz. Ya, ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu wa dan asta'inu minta tolonglah. Bisabri minta tolonglah kalian bisabri dengan sabar wassalah dan salat. Wa in dan innaha sesungguhnya salat itu la kabiratun la sungguh kabiratun berat illa kecuali ala atas al-khasyiin orang-orang yang khusyuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan. Bu Harti diaktifkan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ista'inu kalian minta tolonglah bi dengan as-sabri sabar wa dan as-sholati dan salat. Wa dan innaha sesungguhnya salat itu la sungguh al-kabiro berat ila al-kabirotun berat ila kecuali ala atas al-khosyi'in orang-orang yang khusyuk. Baik, alhamdulillah. Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan ista'inu kalian minta tolonglah bi dengan as-sabri sabar wa dan as-salati salat wa innaha wa dan innaha sesungguhnya salat itu
La sungguh kabiratun berat illa kecuali ala atas al-khasyi'ina orang-orang yang khusyuk. Baik, alhamdulillah. Bung Ai silakan. Bu Ai Mustami Ustaz kayaknya. Sedang Mustami. ada tamu katanya. Baik. Ya, kita lanjut berarti ayat yang ke-46. Di sini ada yang merahnya, ini challenge ya. Yadunnun berarti konsistensinya di awalan ya. Yadunnun awalannya akhiran nun. Jadi berawalan ya, berakhiran nun berarti subjeknya mereka, fa'ilnya hum. Yadunnun mereka meyakini. Yadunnun dari kata dhanna. Dhanna yadunnun. Mereka meyakini. Yadunnun mereka meyakini mulaku orang-orang yang bertemu. Mulaku orang-orang yang bertemu. Mulaku orang-orang yang bertemu. Raji'un Kembali. mereka dikembalikan. Raji'un dari kata roja'a. Raji'un orang-orang yang mereka dikembalikan atau mereka kembali. Itu Yadunnun bukan ini kata kerja kan Ustaz? bukan. Kata benda, kata isim kan? Isim, cuma dimaknai mereka kembali begitu aja. Mereka kembali. Bukan Jadi orang-orang kalau yang misalnya kembali. kan kalau aslinya isim fa'il ini roji'un orang-orang yang kembali. Orang-orang yang kembali ya. Kalau misalkan kita artikan dan kepadanya mereka orang-orang yang kembali. Itu jadi kurang pas. Jadi cukup aja mereka kembali. Ya. Yadunnun mereka meyakini mulaku orang-orang yang bertemu. Raji'un mereka kembali. Baik, kita satu persatu ya challenge-nya. Silakan Pak Mazwar. Alladzina orang-orang yang yadunnuna mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaku orang-orang yang bertemu Rabbihim Tuhan mereka dan annahum sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya rajiun mereka kembali. Baik, alhamdulillah Pak Imron. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang yadunnuna mereka yakin annahum sesungguhnya mereka mulaku orang-orang yang bertemu Rabbihim Tuhan mereka dan annahum sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya roji'una mereka kembali. Baik, alhamdulillah Pak Prial silakan. Suaranya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang yazunnuna mereka yang yakin annahum sesungguhnya mereka mulaku mereka orang-orang yang bertemu Rabbihim dengan Tuhan mereka wa annahum dan annahum sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya rajiun mereka kembali. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi silakan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang yadunnuna mereka yakin annahum sungguh mereka mulaku bertemu Rabbihim Tuhan mereka dan annahum sungguh mereka ilaihi kepadanya rojiun dikembalikan. Mereka dikembalikan. Baik, berikutnya Pak Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina orang-orang yang yazunnuna yang meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaku mereka bertemu
Rabbihim Tuhan mereka, wa annahum dan sungguhnya mereka ilahi kepadanya rajiun kembali. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang yazununa mereka meyakini annahum sungguh mereka mulaku orang yang bertemu Rabbihim Tuhan mereka wa annahum dan sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya raji'un mereka kembali. Baik, alhamdulillah. Bu Ela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang yadunnuna mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaku mereka bertemu Rabbihim Tuhan mereka wa dan annahum sesungguhnya mereka ilaihi kepadanya rajiun kembali. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kaidahnya terkait dengan prioritas yang pertama adalah jenis harfun, kata bantu. Yang pertama wa itu dan. Ya, kemudian bi dengan wa lagi dan, wa lagi dan. Inna sesungguhnya. La sungguh illa kecuali. Ayat 45 pertama wa, kedua bi, ketiga wa, keempat wa lagi, kelima inna, enam illa, ketujuh. Dalam satu ayat itu ada 7. Ya, ada 7. Ya. Kemudian di ayat ke-46 ada anna sesungguhnya. Kemudian wa 2 dan anna lagi ketiga. Keempat ila. Jadi 4. Berarti total 7 tambah 4 ada 11. Ya. Ada 11. Jadi walaupun sederhana tapi 11 kata ini lumayan banyak. Jadi kalau kita hitung total keseluruhan 2 ayat ini, pertama wa, kedua ista'inu per kata ya. Wa, kemudian ista'inu, yang ketiganya bi, 4 as-sabri. 5 wa. Kemudian 6 as-shalah, 7 wa, 8 inna, 9 ha, 10 la, 11 kabiratun, 12 illa, 13 ala, 14 al-khasyiin, 15 alladzina, 16 yadunnuna, 17 anna, 18 hum, 19 mulaku, 20 rabbi, 21 him, 22 wa, 23 anna, 24 hum, 25 ila, 26 hi, 27 rajiun. 11 dari 27. Jadi 11 dari 27 itu ya kalau misalkan kita presentasikan itu sudah lebih dari 30%. Jadi 11 dari 27 itu sudah lebih dari 30%. Ya. Jadi dominasinya itu tinggi. Jadi kalau misalkan kita kaji di setiap ayat itu rata-rata yang paling banyak itu adalah harfun sama isim atau huruf dan isim. Itu penting untuk kita pahami tentang strukturnya supaya ada prioritasnya. Nah, ketika kita sudah menguasai harfun kata bantu, maka memudahkan paling tidak 30% itu kita tahu. Bahkan di ayat yang lain ada yang lebih banyak lagi. Dan rata-rata dominasinya memang isim. Rata-rata dominasinya adalah isim di setiap ayatnya, rata-rata begitu. Isim itu paling banyak, senantiasa paling banyak. Ya, coba kalau misalkan kita lihat di ayat ini, isimnya yang pertama adalah as-sabri, 1, 2 as-shalah, 3 ha, ya 3. Kemudian yang keempat kabiratun, yang kelima al-khasyiin, yang keenam alladzina, yang ketujuh hum, ke-8 mulaku, ke-9 robbi, ke-10 him, ke-11 hum, 12 hi, 13 rojiun.
13. Ini Ilaihi. harfun atau huruf tadi 11, sementara isimnya 13. Kemudian fiilnya kita lihat. Fiilnya paling sedikit, selalu begitu di setiap ayatnya. Pertama ista'inu. Yang kedua adalah yadunnuna. Hanya ada 2. Jadi dari 2 ayat itu hanya ada 2. Dan rata-rata di setiap ayat juga begitu. Jadi kalau kita mengkaji, nah tapi urutannya adalah harfun dulu, isim, baru fiil. Kenapa? Karena fiil itu perubahannya banyak. Ya, fiil itu perubahannya banyak. Jadi kalau misalkan kita komposisikan, ya dari 27 kata ini, harfun ada 11 kata, isim ada 13 kata, dan fiil hanya ada 2 kata. Gitu. Dan itu kita bisa nanti secara bertahap. Belum lagi misalkan kalau kita tadi yang 11 kata bantu, ditambah dengan kata yang sudah populer. Jadi targetnya begitu. Ketika sudah menguasai kata bantu, harfun, coba kita lihat ada nggak kata yang populer. Oh, as-sobri, sobar. Tambah lagi dari 11 jadi 12. Ya. As-shalah. Kemudian as-sholah jadi 13. Ha, 14. Ya, ha, 14. 15 khusyuk. 16 alladzina, sering diulang, alladzina. Rojiun 18 Robi, 19 him. Kemudian 20 hum lagi. Kemudian hi 21. Paling tidak dari 27 ini satunya kita mudah untuk menjelaskan. Nah, kalau 23 dari 27 itu nyaris 80%. Artinya memang polanya bisa seperti itu. Jadi tetap fokus kepada harfun. Nah, di luar harfun kita cari ada nggak kata yang memungkinkan paling mudah kita ingat, paling mudah kita pahami. Ternyata ada. Jadi dianggap itu bonus. Jadi kalau kita fokusnya adalah fokus di di harfun, maka ketika ada isim atau fiil yang kita tahu itu otomatis bonus. Nanti kalau kita sudah naik ke isim, fokus di isim, kalau ada ya harfun atau fiil yang kita tahu itu juga bonus. Begitu sudah naik ke fiil, ya ada isim dan harfun yang kita tahu itu juga bonus. Jadi setiap tingkatnya memang diujikan dan ada bonusnya seperti itu. Jadi seperti itu caranya juga kita untuk mendalami tentang terjemah. Nah, sekarang kita uraikan ya, Bapak Ibu sekalian, secara perkata wa harfun. Ya, tentu harfun, wa-nya kalau kita detailkan wa-nya harful ibtida karena di awal ayat. Kemudian ista'inu fi'il amr. Ista'inu fi'il amr. Kemudian bi harful jar. Harful jar. As-sabri isim ya, ma'rifat awalan al. Wa harful atof. Nah, dia nyambung ya. Wa-nya harful atof. Kemudian malah isim ma'rifat lagi karena al. Wa harful ibtida karena setelah waqaf ya, kecuali waqaf waslul aula. Kalau waslul aula itu masih atof. Kalau waqaf aula masih atof. Inna harfut taukid, penguat. Inna harfut taukid. Ha isim damir. Isim La damir. taukid lagi. La harfut taukid lagi. Kabiratun isim akhiran tanwin. Illa harfun disebutnya satu istisna, pengecualian, kata bantu untuk pengecualian. Ala jar al khafiin ma'rifat. Kemudian alladzina isim mausul ya, kata sambung. Kemudian yadun mudhari berawalan ya. Jadi yadun nun fi'il mudhari berawalan ya. An taukid harfut taukid isim domir. Mulaku, nah mulaku itu asalnya ada nunnya, mulakuna. Ini jamak mudzakkar salim, sama seperti roji'una atau sama dengan muslimuna. Nah, kenapa dibuang nunnya? Karena dia idofah dengan robbi. Jadi kalau idofah itu nggak boleh ada nunnya. Jadi 2 kata jadi satu, jadi kata majemuk mulaku robbi.
dan Robbi dengan him juga kata majemuk. Jadi 3 sekaligus. Makanya nunnya dihilangkan. Mulaku dia isim ya. Isim jamak mudzakkar salim ya. Robbi isim juga akhiran kasroh. Him isim domir. Wa atof anna harfut taukid. Hum isim domir. Ila harful jar. Hi isim domir. Raji'un isim jamak mudzakkar salim. Saya kira itu kita bagi satu ayat ya untuk menguraikannya. Jadi ayat pertama, ayat kedua. Jadi satu ayat untuk menguraikan isim, fiil dan harfunya. Silakan Pak Mazwar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ibtida di awal kata. Ainu fi'il amar. Bi huruf jar. Sabri isim ma'rifat. Wa huruf ataf. As-sholati isim ma'rifat. Wa huruf ibtida. Inna huruf taukid. La isim domir. La huruf taukid. Kabiratun isim nakirah. Illa huruf apa namanya Ustaz? Istisna. Ala huruf jar. Al-khasyi'ina isim ma'rifat. Baik, alhamdulillah. Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khasyi'ina isim ma'rifat. Alladzina isim ma'rifat. Yadunnuna fi'il mudhari' di awaliyah. Anna huruf tauhid. Hum isim domir. Mulakuna isim jamak mudzakkar salim. Robbi isim hum isim domir. Wa huruf anna huruf tauhid. Hum isim domir. Ila huruf huruf jar. Hi isim domir. Roji'una isim jamak mudzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial silakan. Allazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina isim ma'rifat. Yazunnuna Wasta'inu dulu Pak. Dari wasta'inu Pak. Oh dari wasta'inu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf ibtida. Ista'inu fi'il mudhari'. Fi'il amar. Bi huruf jar. As-sabri fi'il isim marifat. Wa huruf atof. As-salati isim marifat. Wa atof. Inna huruf taukid. Ha domir. La huruf jar. Kabiratun isim nakirah atau tanwin boleh diartikan isim nakirah. Illa istifham. Istisna. Huruf istisna. Ala huruf jar. Al-khasi'in isim. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi silakan. Alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina isim mausul ya Ustaz. Ya. Yadununa fi'il mudhari'. Anna huruf
taukid hum isim domir, mulaku isim ini isim apa tadi mulaku Ustaz? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar Jamak mudzakkar salim. Rabbi isim, him isim domir, wa huruf atau anna huruf taukid, hum isim domir, ila huruf atau jar. huruf jar, hi isim domir, raji'una isim jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Baik, Pak Tabrani silakan kembali ke wasta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ista'inu fi'il amar. Ya. Bi huruf as-sabri sabri fi'il sabri fi'il Isim. oh isim Nakirah. Ma'rifah. sabri isim nakirah wa huruf as-shalah isim wa huruf in huruf taukid ha nyata apa ya Isim domir. isim domir la huruf kabiratun kabiratun isim ila huruf taukid ala Istisna. ila huruf istisna ala apa tadi lupa Huruf jar. ala huruf jar al khasiin isim damir Isim ma'rifat. isim ma'rifat ya. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan. Alladzina. Alladzina isim mausul yazununna fi'il mudhari anna huruf taukid hum isim domir mulaku isim ya Isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim, Rabbi isim, him isim domir, wa huruf ataf, ana huruf taukid, hum isim domir, ila huruf jar, hi isim domir, raji'un isim apa tadi? Jamak Mudzakkar salim. Baik, silakan berikutnya Bu El. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf ibtida ista'inu fi'il amr bi huruf jar as-sabri isim ma'rifah majrur wa huruf ataf as-salati isim ma'rifah wa huruf ataf inna huruf taukid ha isim domir la huruf taukid kabiratun isim illa huruf istisna ala huruf jar al khasyiina isim ma'rifah majrur mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa dalami di rumah, ya diulang-ulang, itu seperti itu polanya. Jadi sampai halaman berapapun kita akan bisa mengujikan itu. Ya terutama terkait dengan harfunnya. Ya terkait dengan harfunnya. Paling tidak kita ulang-ulang. Itu jadi ada kata paling banyak diulang di setiap ayat itu adalah kategori harfun. Kata itu paling sering diulang. Paling sering diulang. Ya, jadi walaupun kemudian sederhana tulisannya, tapi harfun itu menjadi perekat. Jadi kalau tidak ada harfun dalam satu kalimat itu tidak akan bermakna.
Coba kita misalkan ayat Kartunya 45 hilangkan harfunya. ala atas Itu akan rancu. Contoh misalkan langsung. Istain, minta tolonglah. As-sobri sabar, as-sholah sholat. Kalian minta tolonglah sabar sholat. Kemudian sholat itu ya, berat orang-orang yang khusyuk. Jadi seolah-olah orang yang khusyuk yang berat. Jadi kalau kita hilangkan harfunnya maka rancu maknanya. Termasuk juga ayat berikutnya, orang-orang yang mereka meyakini mereka bertemu Tuhannya, mereka kembali. Nah, kalau ini memang ada beberapa kata frasa yang memang penguat saja. Makanya penguat itu kalaupun dihilangkan, taukid itu tidak mengurangi makna tuh Pak. Kalau ada dia menguatkan makna. Jadi jika harfunnya kata bantunya adalah huruf taukid, ketika dihilangkan maknanya tetap dapat difahami. Tapi ketika ada maka menguatkan makna. Tapi selain huruf taukid itu tadi kita perhatikan itu akan hilang maknanya. Ya, jadi sepertinya sederhana kelihatannya, tapi peranan kata bantu atau harfun itu dalam satu kalimat itu menentukan ya kesempurnaan dari kalimat tersebut. Gitu. Nah, baik, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang tafhim dan tadaburnya. Ya, tentang tafhim dan tadaburnya kita tuntaskan nanti terkait dengan harfun sampai ayat 48 ya Pak. Jadi ayat halaman 6 itu tuntas nanti harfun. Nah, halaman 7 itu nanti kita fokus ke isim. Tapi tetap kalau sudah isim berarti harfun juga ke bawah ikut. Masih rangkaian dari ayat sebelumnya. Jadi Allah perintahkan ini khitabnya saat itu kepada Bani Israel. Ya, khitabnya tapi bukan hanya Bani Israel yang ada di Madinah saat itu, tapi kita kaum muslimin karena Quran ini kan hakikat untuk orang beriman. Kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya. Menariknya kata sabar lebih dulu disebut dengan kata sholat. Tidak wasta'inu bis sholati was sobri. Kenapa? Karena ibadah itu butuh persiapan. Ibadah itu butuh persiapan. Sholat itu juga butuh persiapan. Artinya gak mungkin, makanya para ulama itu kan membagi. Ada sabar ala ta'at. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sholat itu ketaatan, maka butuh sabar. Kalau tidak sabar, orang tidak melaksanakan sholat. Sabar ala musibat. Sabar saat ditimpa ujian. Dan yang ketiga, sabar ala maksiyah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Semuanya butuh sabar. Tapi kemudian kita pahami, sabar itu tidak dimaknai pasif. Jadi sabar itu bukan diam. Jadi amat keliru orang memahami sabar itu diam. Dalam Islam sabar itu bukan diam, tapi sabar itu adalah ya aktif yang dikelola. Jadi aktif yang dikelola itu makanya kenapa di dalam peperangan itu ada kata sabar, intasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar dan bertakwa, Allah menangkan kalian. Kalau konteksnya sabar diartikan diam, dalam peperangan berarti kan diem. Musuh nyerang aja diem aja. Jadi maksudnya sabar di situ artinya ya menggabungkan antara keyakinan kepada Allah dengan upaya yang maksimal. Jadi sabar itu adalah upaya, bukan diam pasif. Ya. Jadi kalau misalkan orang sakit, sabar ya, bukan berarti gak ke dokter, bukan berarti gak berobat, diem aja, nunggu nanti dari Allah aja disembuhkan. Kalau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya enggak. Terserah Allah saja. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu adalah upaya untuk sembuh, berobat, minum obat atau minum herbal sambil nunggu Allah kapan sembuhkannya. Itu namanya sabar. Kalau Allah berkehendak menyembuhkannya 7 hari kemudian, ya kita bersabar selama 7 hari. Tapi selama 7 hari itu tetap minum herbal, minum obat. Itu namanya sabar. Sabar itu adalah upaya ya suatu aktivitas yang dikelola dengan jelas, arahnya jelas. Kemudian baru sholat. Jadi sabar dan
sholat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kenapa harus dengan sholat? Kenapa tidak dengan langsung doa? Karena di dalam sholat itu sudah terangkum semua doa. Termasuk ketika kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sering sekali ya orang-orang soleh itu mohon pertolongan kepada Allah dengan sholat. Ketika hujan, itu kan sebelum berdoa itu disyariatkan sholat terlebih dahulu, namanya sholat istisqa, itu sholat. Tidak langsung disyariatkan langsung doa, enggak, tapi istisqa dulu sholat. Ketika kita 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, itu kan enggak berdoa dulu, tapi sholat. Setelah sholat baru doa, mau panjang-panjang silakan, setelah sholat. Kemudian, wa innaha, dan sholat tersebut, la kabiratun, sungguh berat, illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita bisa gampang, bisa buktikan. Seandainya melaksanakan sholat itu ringan, enteng, kayaknya masjid tidak akan nampung dengan kapasitas jumlah umat Islam. Di DKI Jakarta itu penduduknya 12 juta, umat Islamnya mayoritas, katakan 8 juta umat Islam. 8 juta, ya, 8 juta umat Islam, itu katakan yang laki-lakinya lebih kita ambil setengah-setengah. Ya, maka itu sudah tidak nampung masjid dan musola itu. Dalam satu RW saja, satu RW satu masjid, itu kalau laki-lakinya semua saja sholat ke masjid, itu tidak akan nampung. Sebagai contohnya apa? Jumatan. Kok Jumatan masjid bisa penuh sampai ke emperan, bahkan sampai ke jalan? Loh kok pas sholat zuhur kok sepi? Padahal sama-sama waktu jam istirahat siang. Jumatan di hari kerja. Sholat zuhur katakan jangan ambil Sabtu Ahad. Ambil Senin sampai dengan Kamis. Kan sama-sama hari kerja. Kenapa pas sholat Jumat orang membludak ke masjid, pas hari biasa selain Jumat, kok enggak? Padahal orangnya itu-itu juga. Karena mereka memahami bahwa sholat Jumat itu memang harus ke masjid. Sementara sholat biasa, ya santai aja. Tapi masih mending, alhamdulillah masih ingat ada sepekan sekali ada sholat Jumat. Itu sebagai tolok ukur sederhana saja. Sebagai tolak ukur sederhana bahwa kaum muslimin ya itu yang dia berislam saja, tentu kalau dia tidak khusyuk ya, kalau dia tidak yakin, tidak sadar, tentu melaksanakan sholat itu berat. Tapi kalau sudah khusyuk, sudah yakin, sudah jadi kebutuhan, melaksanakan sholat itu terasa ringan. Kemudian berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, orang yang khusyuk itu terjemahannya, tafsirannya, penjelasannya. Jadi ini ayat 45 tentang khusyuk ditafsirkan dengan ayat 46. Jadi tafsir Quran bil Quran. Tafsir ayat Quran dengan ayat Quran. Orang khusyuk itu adalah tolok ukurnya di sini sederhana disampaikan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama, orang yang khusyuk itu yakin dia bertemu dengan Allah. Artinya, sholatnya tidak main-main, seolah dia berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan presiden, bahkan dengan wali kota aja kita gak bisa cengengesan. Bahkan kita tahu dipanggil oleh pejabat, oleh wali kota, oleh gubernur, kita gak mungkin pakai pakaian yang ala kadarnya. Pasti pakaian terbaik. Karena akan mau bertemu dengan gubernur. Nah, ini orang beriman itu, orang yang khusyuk itu seperti bertemu dengan Allah. Serius betul. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah. Karena yakin dikembalikan kepada Allah, nanti dia berpikir, apa yang saya bawa, apa yang saya persembahkan, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau tidak punya apa. Sama seperti orang mudik mau pulang kampung gak punya bekal, pasti gak akan berani mudik. Artinya butuh bekal yang cukup. Nah, kita nanti mau pulang kampung, pulang ke akhirat. Pulang ke akhirat diawali dengan pulang ke alam kubur. Maka tentu ada bekal. Nah, orang yang khusyuk itu pertama serius di dalam sholatnya, ya fokus di dalam sholatnya. Dan yang kedua
tahu dan sadar betul apa yang harus dibawa nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin ikhwatul iman sekalian untuk penjelasannya. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, dicukupkan. Insya Allah nanti ketemu di Kamis yang akan datang. Semoga Allah senantiasa berkahi kita, ridhoi kita semua, dan senantiasa kita diberikan sehat walafiat lahir batin, panjang umur dalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sudah luangkan waktu sama-sama. Semoga jadi amal soleh untuk kita semua. Semoga ini atas syukur kita, atas nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya nikmat umur. Semoga kita adalah termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kafatul majlis pada kebihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.